Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kapela Vena Mahardika, mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan NIM 19440331 TP 12440. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Investigating Thermal and Storage Stability of Vitamins in Pasteurized Mashed Potatoes Packed in Barrier Packaging Films. Pertama, dimulai dengan pendahuluan. Vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K, dan vitamin larut air seperti C dan B kompleks dibutuhkan untuk kesehatan manusia dan fungsi tubuh. Lalu, vitamin-vitamin tersebut dapat hilang dikarenakan beberapa faktor intrinsik maupun ekstrinsik seperti pH, logam kation, aktivitas air atau AW, temperatur, oksigen, dan juga cahaya. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Yang pertama adalah bahan kemasan. 4 tipe film berpolimer dengan label F1, F10, F30, dan F81. Pemberian label tersebut berdasarkan OTR atau Oxygen Transmission Rate. Lalu yang kedua adalah mashed potato. Formula dari mashed potato ini terdiri dari 14,1% serpihan kentang, 80% air, 3,5% minyak kedelai, 1,8% cream cheese, dan 0,6% garam dan yodium. Nah, pada mashed potato ini juga terdiri dari 3 set resep, yaitu NFC atau Non-Encapsulated Vitamin C dengan takaran 60 mg per 100 gram dalam berat basah. Lalu yang kedua, EFC atau Encapsulated Vitamin C dengan takaran 60 mg per 100 gram dalam berat basah. Lalu yang ketiga, vitamin A dan E dengan takaran 5 mg per 100 gram dan 75 mg per 100 gram dalam berat basah. Dalam mempersiapkan mashed potato ini, yang pertama dilakukan yaitu minyak kedelai, cream cheese, dan garam dimasukkan dalam air dan dihomogenkan menggunakan hand mixer. Lalu campuran dari minyak kedelai, cream cheese, dan garam non-yodium ini dimasukkanlah ke serpihan kentang dan dihomogenkan menggunakan mixer. Berikut merupakan struktur, ketebalan, dan sifat gas barrier dari kemasan film yang digunakan pada studi kali ini. Parameter yang digunakan adalah ketebalan dalam mikrometer, lalu OTR dalam cm kubik per meter kuadrat per hari, dan WVTR dalam gram per meter kuadrat per hari. Selanjutnya adalah pasteurisasi dan penyimpanan. Proses pasteurisasi ini didesain untuk mencapai berkurangnya Clostridium botulinum tipe E sebanyak 6 log. Berikut merupakan rumusnya dengan T kecil adalah waktu, lalu T besar merupakan suhu pada waktu proses T, dan Tref yaitu 90 derajat Celcius, dan Z adalah Z value untuk mencapai target patogen yaitu pada suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya adalah MAPS atau Microwave Assisted Pasteurization System. Nah, sistem pasteurisasi ini memiliki 4 bagian, yaitu preheating, microwave heating, holding, dan cooling. Selanjutnya adalah conventional thermal pasteurization atau CP. Nah, caranya itu tray ditenggelamkan dalam ceret dengan temperatur 92 kurang lebih 1 derajat Celcius. Nah, total waktu pemanasan adalah 60 menit. Selanjutnya adalah sifat gas barrier. Instrumen permeabilitas Oxtran 2-21 digunakan untuk mengukur oxygen transmission rate, dan instrumen permeabilitas Permeatran 3-33 digunakan untuk mengukur water vapor transmission rate, atau tadi disebut WVTR. Selanjutnya adalah sifat dielektrik. Teknik SPDR atau Split Pulse Dielectric Resonator digunakan untuk mengukur sifat dielektrik dari film. Sistem dari pengukuran ini meliputi rongga SPDR yang beroperasi pada frekuensi 2688 GHz. Selanjutnya adalah sifat termal. Kalorimeter digunakan untuk mengukur sifat termal melting enthalpy yang berdasarkan kristalinitas dalam satuan joule per gram pada film berpolimer. Selanjutnya yaitu total plate count dan pH. Tray direndam pada hari ke-0 dan ke-90 penyimpanan untuk dianalisis mikrobianya. Nah, analisis mikrobia ini dihitung menggunakan log CFU per gram. Selanjutnya adalah warna instrumental.
Spektrofotometer digunakan untuk mengukur warna sehingga didapatkan lightness, red atau green chromaticity, dan yellow atau blue chromaticity yang digunakan untuk mencari perbedaan warna, chroma, dan derajat hue. Selanjutnya itu vitamin. Ekstraksi vitamin dilakukan dengan menghomogenkan 5 gram sampel yang 5 ml dari 50% berat per volume kalium hidroksida dan 10 ml dari 0,2% berat per volume asam askorbat. Berikut merupakan rumus perbedaan warna, chroma, dan derajat hue. Nah, seperti yang kita tahu, L itu adalah lightness akhir dan L0 adalah lightness awal, lalu A dan adalah chromacity red atau green akhir, dan A0 adalah red atau green chromacity akhir awal, dan B adalah yellow atau blue chromacity akhir, dan B0 adalah yellow atau blue chromacity awal. Nah, lalu chroma ini didapatkan dari A kuadrat plus B kuadrat lalu diakarkan, dan derajat hue yaitu tan pangkat minus 1 kali B per A. Lalu analisis data ini menggunakan HSD dengan alfa sebesar 0,05. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Yang pertama pada efek pada sifat kemasan film. Yang pertama, sifat gas barrier. Sifat gas barrier dari film berpengaruh secara signifikan bergantung pada tipe kemasan. Perubahan pada sifat gas barrier bergantung pada komposisi pada keberadaan polimer pada struktur multilayer. Polimer seperti nilon menyerap air yang akan mengakibatkan terjadinya plastisisasi. Proses plastisisasi ini yang akan meningkatkan volume bebas yang menjadi alasan utama dari berkurangnya sifat barrier dari film setelah pasteurisasi. Yang kedua yaitu sifat dielektrik. Pada kedua pasteurisasi, baik MAPS maupun konvensional berubah sifat dielektriknya, terutama pada dielectric loss dan tangan setelah terpapar panas dan air. Peningkatan dielectric loss setelah pengolahan berpengaruh pada penyimpanan moisture dari film. Jumlah moisture bergantung pada struktur dari film. F1, F10, dan F30 mengandung nilon yang menyerap air saat pemanasan, sedangkan F81 tidak mengandung nilon sehingga tidak menyerap air. Lalu yang ketiga, sifat termal. Terjadi peningkatan pada entalpi kristalin dari film setelah pasteurisasi kecuali F81. Adanya nilon memiliki kontribusi terhadap peningkatan nilai entalpi. F81 mengandung PET yang bersifat hidrofobik. Berikut merupakan data perubahan dielektrik dan sifat termal dari film setelah pengolahan. Selanjutnya yaitu efek pada kualitas pangan. Pertama, vitamin C. Pasteurisasi memiliki berbagai efek pada non-enkapsulasi dan enkapsulasi vitamin C. NFC atau non-encapsulated vitamin C secara signifikan berkurang dikarenakan proses termal pada MAPS dan CP. Tidak ada perbedaan antara MAPS dan CP. EFC atau encapsulated vitamin C tidak menunjukkan adanya perubahan. Selanjutnya, vitamin A dan E. Pasteurisasi tidak berefek pada kadar vitamin A dan E dari mashed potato. Mashed potato ini difortifikasi dalam bentuk sintetis dari vitamin E, tocopherol asetat, dan vitamin A, retinol palmitat. Tocopherol asetat memiliki stabilitas terhadap panas yang lebih tinggi daripada bentuk aslinya dikarenakan adanya grup ester asetat yang memblok grup fenolik hidroksil yang mengeliminasi aktivitas pendinginan radikal. Selanjutnya adalah warna. Pada CP dan MAPS, keduanya memberi efek terhadap parameter warna. MAPS dan CP mempengaruhi mashed potato terhadap peningkatan lightness, redness, dan yellowness. Perubahan yang lebih tinggi ada pada CP daripada MAPS karena waktu proses CP yang lebih lama dibandingkan dengan MAPS. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan pengaruh pengolahan terhadap retensi vitamin dan juga perubahan visual warna setelah diberi dua proses termal yang berbeda. Bisa kita lihat pada non-encapsulated vitamin C terjadi perubahan yang signifikan, sedangkan pada
encapsulated vitamin C tidak terjadi perubahan yang signifikan. Selanjutnya yaitu studi penyimpanan. Pertama, vitamin C. Stabilitas dari vitamin C selama penyimpanan diakibatkan oleh keberadaan oksigen di headspace dan di matriks atau menyerap melalui kemasan. Retensi dari EFC dan NFC pada CP selama penyimpanan bervariasi dipengaruhi oleh OTR atau Oxygen Transmission Rate pada kemasan film. EFC memiliki retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan NFC pada medium to low barrier film, yaitu F30 dan F81. Lalu tidak ada peningkatan pada high barrier film, yaitu F1 dan F10. Selanjutnya yaitu vitamin A dan E. Tidak ada perbedaan secara signifikan pada kadar vitamin A dan E di antara 4 tipe film pada akhir masa penyimpanan. Kadar vitamin A berubah dari 2144 sampai 2213 mikrogram per 100 gram menjadi 3233 hingga 3530 mikrogram per 100 gram pada akhir penyimpanan terlepas dari tipe film. Pada vitamin E tidak ada perubahan pada akhir penyimpanan kecuali F81. Selanjutnya yaitu warna. Semua parameter warna secara signifikan meningkat pada akhir penyimpanan terlepas dari tipe film kecuali lightness pada F81. Reaksi pencoklatan dan enzimatis terjadi karena penambahan oksidasi karena tingginya OTR pada film. Perubahan warna pada F1, F10, dan F30 selama penyimpanan dikarenakan retrogradasi pada pati. Color values dari mashed potato EFC dan vitamin A dan E tidak berbeda secara signifikan pada akhir penyimpanan terlepas dari tipe film. Selanjutnya yaitu total plate count dan pH. Kualitas mikrobiologis dari mashed potato tetap bertahan pada akhir penyimpanan. Mikrobia mesophilic aerobik dan anaerobik meningkat menjadi 2 hingga 3 log CFU per gram dan 1 hingga 2 log CFU per gram, dan juga mikrobia sikrofilik ini kurang dari 1 log CFU per gram. pH pada NFC, EFC, vitamin A dan E tidak mengalami perubahan. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan kadar nutrisi, yaitu non-encapsulated vitamin C, encapsulated vitamin C pada gambar kiri, lalu vitamin A dan vitamin E pada gambar kanan. Berikut merupakan mashed potato yang terlihat perubahan warnanya dari penyimpanan 0 hingga penyimpanan 90 pada masing-masing kemasan film. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan lightness, redness, yellowness, chroma, dan derajat hue. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu enkapsulasi menunjukkan potensi secara signifikan dalam meningkatkan pemrosesan serta stabilitas vitamin C. Yang kedua yaitu vitamin larut lemak menunjukkan stabilitas penyimpanan yang sangat baik terlepas dari sifat film barrier yang dipilih. Lalu yang ketiga yaitu pasteurisasi yang dibantu oleh microwave dapat menghasilkan produk dengan atribut warna yang lebih baik dan retensi nutrisi yang sebanding dibandingkan dengan pasteurisasi konvensional. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.